Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kota Perak, di Villa Bambu Emas. Di halaman Villa Bambu Emas, Hetianba sedang bermain dengan seorang anak kecil. Wajahnya sangat lucu dan menggemaskan. Siapa saja yang melihatnya akan suka padanya. Di gazebo Bambu Emas, King Ling ditemani Ling Yun sedang berbincang-bincang sambil memperhatikan mereka berdua bermain. "Ibu, aku rasa sudah waktunya aku pergi. Aku akan mencarinya walaupun aku tidak tahu kemana arahnya. Setidaknya aku berusaha untuk menemukannya," ucap King Ling. "Ling ibu setuju saja dengan idemu, tetapi alangkah baiknya kita menunggu beberapa tahun lagi mengingat Husan dan yang lainnya juga sedang mencari keberadaannya," balas Ling Yun. "Tapi ibu, ini sudah," kata-katanya tercekat, tampak butiran bening menetes dari sudut matanya. "Ling bukan hanya dirimu yang merindukannya, ibu juga sangat merindukannya. Tapi ibu yakin dia akan pasti kembali." Tampak wajah-wajah cantik itu terlihat bermuram durja, dengan kekhawatiran melanda hati mereka. "Ibu, aku sangat merindukannya," ucap King Ling sambil menangis di pelukan Ling Yun. "Ibu rasa dia juga sangat merindukanmu. Ibu sangat tahu bahwa dia sangat mencintaimu, dan kamu juga mengetahui hal itu. Apalagi kalian telah bersama dalam waktu yang lama, mungkin saja saat ini dia juga sedang berusaha untuk pulang." "Bersabarlah," ucap Ling Yun. King Ling terdiam, lalu menganggukkan kepalanya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba dari langit, aura yang sangat kuat mendekat dengan kecepatan cahaya menembus mantra formasi perlindungan wilayah hutan bambu emas. Dengan segera semua penghuni yang berada di hutan bambu emas keluar dan berdiri di halaman menyambut kedatangan tamu tidak diundang tersebut. Semua orang yang ada di halaman itu tertegun dan mereka tidak tahu apa yang harus diucapkan ketika melihat kehadiran sosok yang tidak mereka kenal menatap mereka dengan ramah. Dengan segera King Ling menghampiri pria paruh baya tersebut dan menatapnya dengan tatapan sedih. "Ayah angkat, dia tidak ada di tempat ini, dia telah menghilang selama beberapa tahun ini. Ayah, tolong bantu aku mencarinya," ucapkan King Ling sambil berusaha menahan tangisannya. "Ling siapa dia?" tanya Lin Yun. "Ibu, dia adalah ayah, sekaligus guru kakak Ruo." Tiba-tiba semua orang yang berada di tempat itu berlutut di hadapannya. Zin, Zan, Huli Bai dan Huli Hei menatapnya dengan sangat hormat. Bahkan mereka tidak berani menatapnya, lalu bersujud di hadapannya. "Hormat pada penguasa agung Luo Feng," ucap semua orang. Hanya Ling Yun dan King Ling yang tidak berlutut di hadapannya. "Penguasa agung." Ling Yun menangkupkan tangannya dengan hormat menyapa pria paruh baya tersebut. "Putri klan Ling, apakah Anda ibunya?" tanya Luo Feng dengan hormat. Ling Yun menganggukkan kepalanya dengan anggun. "Tidak heran ketika aku melakukan ritual pencucian darah dengannya, semuanya dapat berjalan dengan lancar, karena ada darah dewa kuno yang begitu dahsyat dalam nadinya," ucap Luo Feng dengan tersenyum ramah. "Penguasa agung, mari silahkan duduk dulu," ucap Ling Yun mempersilahkan. King Ling merasa bersalah karena sampai lupa menawarkan Luo Feng untuk duduk. Setelah mereka duduk, Ling Yun lalu menceritakan semua yang terjadi di kota Perak hingga kepergian King Ruo. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dirinya merasa bersalah karena tidak dapat memberikan bantuan ketika terjadinya kekacauan di wilayah barat dan kini hilangnya King Ruo benar-benar membuatnya merasa bersalah. "Ling maafkan ayah yang tidak dapat memberikan bantuan pada saat kalian membutuhkannya," ucapnya sedih. "Ling Nyonya, sudah berapa tahun dia tidak kembali?" tanya Luo Feng. "Sudah hampir." Tiba-tiba kata-kata Ling Yun tersekat, karena tiba-tiba kekuatan dahsyat sedang menembus mantra formasi perlindungan hutan bambu emas.
Tiba-tiba muncul sesosok tubuh kurus dengan pandangannya yang hampir terlihat kosong menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan hangat. Tanpa pikir panjang, King Ling langsung menghamburkan diri pada pemuda kurus itu, dan pemuda kurus itu juga memeluknya dengan erat, bahkan King Ling menangis terseduh-seduh. Tidak hanya itu, sang pemuda itu juga meneteskan air mata sambil memeluk King Ling dengan erat. Semua orang yang ada di tempat itu hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat, mereka bahkan hampir tidak mengenal pemuda tersebut. Ling Yun lalu menghampiri sepasang kekasih yang sedang menangis tersebut, dan ikut memeluk mereka dengan hangat. Tanpa terasa, semua yang berada di tempat itu meneteskan air mata, mereka begitu terharu melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Setelah cukup lama, mereka akhirnya diam dalam hening dan saling berpandang pandangan satu sama lain. "Ibu, Linger dan semuanya. Maaf telah membuat kalian khawatir, aku." Kata-katanya segera dihentikan oleh King Ling. "Dengan pulang saja itu sudah cukup bagi kami." King Ruo menatap wajah istrinya dengan lembut, dengan tatapan cinta yang penuh kehangatan yang mendamaikan. "Istriku, terima kasih," ucap King Ruo. King Ruo lalu mengedarkan pandangannya pada semua orang. Tatapannya tiba-tiba terhenti pada seorang anak kecil yang menatapnya dengan hangat dan penuh cinta. Dengan perlahan King Ruo menghampiri gadis kecil itu lalu memeluknya, dan mulai menangis terseduh-seduh sehingga membuat semua orang di tempat itu terdiam. Dan gadis kecil itu juga ikut menangis terseduh-seduh. Dirinya juga tidak tahu mengapa dirinya ikut menangis. Karena saat dirinya berada dalam pelukan King Ruo, ada ledakan kerinduan dalam hatinya. Dan perlahan King Ling lalu menghampiri King Ruo. "Suamiku," ucap King Ling. King Ruo memalingkan wajahnya dan menatap King Ling dengan mata berkaca-kaca. "Istriku, maafkan aku yang tidak dapat membesarkan putri kita bersama," ucap King Ruo lirih. Tiba-tiba wajah semua orang yang ada di tempat itu memerah. Tanpa dapat menahan diri lagi, Zin, Zan, Huli Bai dan Huli Hei meledak tertawa. Mereka sudah berusaha menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara yang keras, tapi tetap saja suara tawa itu keluar. Tidak hanya itu, Ling Yun dan King Ling bahkan tertawa hingga terpingkal-pingkal. Di tempat itu yang tidak tertawa hanyalah Luo Feng, karena dirinya juga baru datang, dan belum mengetahui siapa gadis kecil tersebut. "Penguasa muda, mohon pengampunanmu atas kelancangan sikapku yang tidak tahu diri," ucap Zin dan Zan yang diikuti Huli Bai dan Huli Hei sambil berlutut dan berusaha menahan tawanya. Semua orang masih tertawa dan mereka benar-benar seperti melihat sesuatu yang sangat lucu, sehingga membuat King Ruo penasaran. "Paman, mengapa mereka tertawa?" tanya gadis kecil tersebut tiba-tiba hingga membuat King Ruo terkejut bukan kepalang. Matanya yang tajam lalu menatap gadis kecil itu dengan penasaran. "Paman, mengapa mereka masih tertawa?" tanya gadis tersebut sekali lagi mengulangi pertanyaannya, sehingga membuat King Ruo tersadar dari tindakannya. Tampak wajah King Ruo memerah, dan berusaha bertindak setenang mungkin. "Adik kecil, siapa kamu sebenarnya?" tanya King Ruo lembut, tanpa memperhatikan tatapan mereka yang berusaha menahan tawa. "Aku King Zishu, adik sang pahlawan kota perak, King Ruo," ucapnya lembut tapi penuh dengan kebanggaan. Ketenangan King Ruo hilang, dia lalu berdiri bahkan menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil menatap semua orang yang kini menatapnya dengan lekat. Wibawanya yang biasa tenang dan tegas lenyap seketika. Tiba-tiba King Zishu menghampiri Ling Yun. "Ibu, siapa orang itu? Mengapa tadi dia menangis dan memelukku?" tanyanya kepada Ling Yun. Ling Yun hampir tertawa, lalu menatap putrinya dengan lembut. "Dia adalah kakakmu, sang pahlawan yang selalu kamu puji-puji itu. Apakah ibu tidak membohongiku?" tanyanya. "Untuk apa ibu membohongimu? Apakah Zishu tidak mempercayai kata-kata ibu?" jawab Ling Yun. "Tapi Bu, tapi apa?" King Zishu menggelengkan kepalanya. "Tapi dia sangat jelek Bu, tidak seperti yang ibu ceritakan." "Kakak Ling, apakah dia memang?" "Benar, dia orangnya," ucap King Ling mengangguk sambil tersenyum lembut. "Kakak Ruo, maafkan Zishu, tapi kakak benar-benar jelek,"
ucapnya sehingga membuat semua orang sekali lagi tertawa. "Wah, adik kecilku yang cantik, maaf kakak yang tidak mengenalimu," ucap King Ruo sambil memeluk adiknya dengan lembut. King Ling lalu meraih tangan King Ruo dan menggenggamnya dengan erat. "Putra kita sedang tertidur," bisik King Ling lembut. Tiba-tiba wajah King Ruo berubah cerah, lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang. Sepertinya dia menemukan alasan untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. King Ruo lalu menyapa mereka satu persatu, terutama pada ibunya Ling Yun dan Luo Feng, sambil memberi hormat dan berlutut di hadapan mereka. Setelah berbincang-bincang dan bertanya kabar, King Ruo yang dari tadi tidak sabaran untuk meninggalkan tempat itu untuk bertemu dengan putranya lalu mohon undur diri. "Ayah guru, ibu, serta semua orang, aku ingin beristirahat. Lanjutkan aktivitas kalian," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangan dengan hormat lalu melangkahkan kakinya memasuki kamar yang telah lama ditinggalkannya. Di dalam kamar, King Ruo disambut dengan tatapan hangat seorang anak kecil yang terbangun dari tidurnya. Wajahnya sangat tampan dengan kulitnya putih dan mata tajam menatap kehadiran King Ruo dan King Ling dengan senang. "Ibu, siapa dia?" ucapnya sambil mengarahkan pandangan pada King Ruo. Tanpa dapat menahan diri lagi, King Ruo mendekati anak kecil tersebut lalu mencium keningnya dan memeluknya dengan hangat. "Putraku, maafkan ayah yang meninggalkanmu begitu lama," ucapnya tanpa mampu menahan air matanya. Hatinya terasa sakit saat memikirkan dirinya yang dulu juga pernah merasakan bagaimana ditinggalkan oleh seorang ayah, terlebih lagi saat memikirkan King Ling yang harus mengurus dan merawat putranya sendirian. "Ibu," sambil mengarahkan pandangannya pada King Ling. "Jun dia adalah ayahmu, King Ruo," ucap King Ling sambil menganggukkan kepalanya. King Yong Jun terdiam, sambil menatap King Ruo dengan penasaran dan heran. "Ayah, apa yang telah terjadi denganmu? Mengapa dirimu begitu kurus?" Dengan segera King Ruo mengusap air matanya lalu menatap wajah putranya itu dengan lekat. "Jun apakah kamu memaafkan ayah?" King Yong Jun menganggukkan kepalanya lalu memeluk King Ruo dengan hangat. Yong Jun tidak marah pada ayah. "Yong Jun sayang ayah," ucapnya senang. King Ruo menatap putranya dengan lekat lalu sekali lagi mencium keningnya dengan hangat. "King Yong Jun, sesuai arti namamu, jadilah kuat, pemberani, dan cinta akan kebenaran dan kebaikan." King Ruo lalu duduk di kursi dan memangkunya, lalu mulai bercerita. "Istriku, Jun ayah telah terkurung di Pulau Nanren, yaitu sebuah pulau yang berada di wilayah selatan bagian barat. Bukan hanya aku yang tertahan di sana, tetapi banyak orang," ucapnya tanpa menceritakan keberadaan Tingzi dan tetua Hyundai. "Mengapa ayah bisa terkurung di tempat itu?" "Jun Pulau Nanren merupakan sebuah pulau yang benar-benar aneh, karena memiliki hukum ruang dan waktu yang sangat kuat, bahkan para kultivator dewa tingkat langit pun tidak dapat keluar dari tempat itu. Ayah bahkan telah melakukan berbagai cara, tetapi hasilnya tetap nihil. Ayah juga mengirim pesan melalui giok jiwa pada ibumu, tetapi tidak pernah bisa terkirim." "Berapa lama ayah di pulau itu?" "Hanya 5 bulan saja." "Apa? 5 bulan? Jadi kemana saja kakak Ruo?" tanya King Ling penasaran. "Istriku, Pulau Nanren adalah tempat yang aneh. Ada perbedaan waktu yang sangat tinggi di sana. 1 bulan di pulau itu sama dengan 1 tahun di dunia luar," ucap King Ruo menjelaskan. "Apa? Benar, pulau itu adalah tempat yang memiliki aturan ruang dan waktu yang begitu lambat, sehingga pulau itu menjadi tempat pelarian para kultivator, serta tempat untuk beristirahat, karena di tempat itu semua orang dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang, tanpa adanya perkelahian dan berbagai hal yang berkaitan dengan kekuatan," jelas King Ruo. "Mengapa bisa demikian? Karena ada kekuatan hukum langit yang akan menghukum siapa saja yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut, yaitu dengan menghilangkan kultivasi seseorang secara langsung." Setelah cukup lama bercerita, King Ruo lalu membawa King Ling dan Yong Jun ke dalam dunia jiwa. King Yong Jun sangat terkejut dan terheran-heran. "Ayah, tempat apakah ini?" "Jun ini juga disebut sebagai dunia jiwa, yaitu sebuah dunia kecil yang berada di dalam jiwa.
Selama 1 minggu King Ruo dan King Ling mengenalkan King Yong Jun pada semua tempat yang ada di dalam dunia jiwa serta memperkenalkannya dengan Si Yi dan Tao Tao serta para guai lainnya. Di gazebo giok Danau Biru, King Ruo, King Ling dan Yong Jun sedang duduk bersama. "Ayah, apakah boleh aku tinggal dan berlatih di dunia jiwa ini?" King Ruo tersenyum hangat sambil mengusap rambutnya dengan lembut. "Jun kamu boleh tinggal dan berlatih sesuka hatimu di tempat ini, dan semua yang ada di tempat ini adalah milikmu," ucap King Ruo dengan lembut. "Besok ayah akan melakukan ritual khusus padamu, agar kamu dapat berlatih dengan baik di tempat ini. Selain itu, ayah juga akan memanggil semua orang-orang ayah untuk melatihmu, bahkan kamu boleh berlatih bersama kakak Zilong dan He Tianba." "Baik ayah, aku akan berlatih dengan giat, agar menjadi kuat dan hebat seperti ayah," ucapnya senang. "Baiklah, ayah senang mendengarnya. Istriku, kemana putra naga kita?" tanya King Ruo yang merasa bersalah karena melupakan keberadaan putra naganya tersebut. King Ling lalu menjelaskan bahwa saat ini Zilong sedang menjalankan misi bersama para murid klan lainnya. "Suamiku, tidak perlu khawatir, walaupun baru berusia 9 tahun, Zilong sudah di ranah pertapa tingkat menengah. Selain itu, dia juga pergi bersama para murid yang merupakan para tingkat pertapa, sehingga aku merasa dia akan lebih aman," ucap King Ling menjelaskan. King Ruo merasa sangat tenang setelah mengetahui tingkat kultivasi yang telah dimiliki oleh Zilong. King Ling juga menceritakan banyak hal yang telah dilakukan oleh Zilong saat berada di dalam klan, mulai saat dirinya melakukan kompetisi untuk berlatih bersama dengan memberi iming-iming hadiah kepada para murid untuk menjadi objek serangan petirnya, serta berbagai hal lain yang membuat dirinya semakin disukai oleh banyak orang. King Ruo kadang-kadang tertawa ketika mendengar cerita tersebut. Menurut King Ruo, Zilong adalah anak yang cerdas. Pembicaraan mereka berlanjut hingga menjelang malam. "Ayah, aku ingin beristirahat di Istana Naga Emas." King Ruo tersenyum hangat lalu menggendongnya dan membawanya ke Istana Naga Emas. "Jun apakah kamu yakin ingin beristirahat di tempat ini?" "Yakin ayah, aku ingin beristirahat di tempat ini," ucapnya tegas. "Jika demikian, baiklah. Silakan beristirahat, besok pagi ayah akan datang menjemputmu." "Baik, ayah, ibu aku beristirahat dulu," ucapnya sambil tersenyum bahagia. King Ruo lalu merebahkan tubuhnya di batas ranjang dan menyelimutinya dengan lembut. "Baiklah, ayah dan ibu akan pergi," ucapnya sambil mengecup keningnya dengan lembut. King Ruo lalu membawa King Ling ke Istana Emas. Di dalam kamar, mereka berdua duduk di tepi ranjang. King Ling menatap King Ruo hangat dan penuh cinta. "Suamiku, apa yang terjadi padamu? Mengapa dirimu begitu kurus?" King Ruo terdiam dan membalas tatapan itu dengan hangat. "Aku tidak dapat menceritakannya," ucapnya sambil menundukkan wajahnya. "Apakah kakak ingin merahasiakan sesuatu dariku?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tidak ada hal yang perlu aku rahasiakan padamu, tetapi ini adalah hal yang cukup memalukan," ucapnya salah tingkah. "Oh, ternyata Gege juga bisa malu padaku. Jika kakak tidak ingin menceritakannya padaku, maka aku tidak akan memaksa," ucapnya lalu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. King Ruo terdiam beberapa saat. "Baiklah, aku akan bercerita," ucapnya sambil merebahkan diri. Dengan segera King Ling lalu memeluknya dan merebahkan kepalanya pada dada bidang yang biasa dia gunakan sebagai bantalan kepalanya tersebut. "Istriku, sebenarnya, di Pulau Nanren, aku tidak melakukan apapun yang berarti. Aku hanya berusaha mencari cara untuk pergi, selebihnya aku hanya memikirkan dirimu." "Aku telah menjadi pecundang yang telah berputus asa," ucapnya merendah. King Ruo merasa sangat malu karena sebagai seorang lelaki, tidak seharusnya dia berputus asa apalagi dalam situasi seperti itu sehingga membuat dirinya merasa rendah diri. King Ling terdiam dan memahami situasi King Ruo saat berada di Pulau Nanren. "Mengapa kakak sampai bisa seperti itu?" King Ruo terdiam beberapa saat. "Itu karena sebelum aku pergi, aku telah melihat ada aura kehidupan lain dalam tubuhmu." King Ling terdiam.
Itu berarti dalam waktu 5 bulan GG tidak mengurus diri, dan hanya berputus asa di dalam pulau itu. King Ruo terdiam, lalu mengecup ubun-ubun kepala King Ling dengan lembut. Ternyata hati dan pikiran dapat merusak kondisi tubuh, batin King Ling sambil memeluk tubuh King Ruo dengan erat. Ruo GG, aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu, ucap King Ruo sambil memeluk tubuh itu dengan erat. Mereka terdiam dalam kehangatan, sambil meresapi keindahan dalam kebersamaan itu. Sebelum tertidur, King Ruo meminta Husan dan lainnya untuk segera kembali ke kota Perak dan mengabarkan bahwa dirinya telah kembali. Kota Fenghuang. Kota Fenghuang adalah salah satu kota yang hancur pada saat masa kekacauan, tetapi saat ini kota itu telah dibangun kembali oleh Jenderal Kaibo dan kelompoknya yang selamat di kota Perak. Di sebuah kedai sederhana di kota Fenghuang, Husan dan Jin Han sedang menikmati minuman mereka dengan tenang. Walaupun terlihat tenang, ada kegelisahan dan kekhawatiran di hati mereka. Saudara Husan, kemana tujuan kita besok? Tanya Jin Han. Tentu saja kita melanjutkan perjalanan dan berusaha mencari jejak aura yang penguasa muda tinggalkan. Aku harap Huli Bai dan Huli Hei dapat menahan Nyonya Ling untuk tidak meninggalkan kota Perak, ucap Jin Han sambil mendesah. Saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba giok jiwa yang ada di dalam cincin penyimpanan Husan bergetar. Saudara Jin Han, penguasa muda telah kembali, ucapnya sambil berdiri dengan suara keras sehingga mengejutkan semua orang yang ada di dalam kedai itu. Husan lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang yang menatapnya. Saudara semuanya, hari ini aku sangat bahagia, silahkan saudara memesan apa saja yang ada di dalam kedai ini, semuanya aku yang bayar. Ucapnya dengan nada keras. Tampak orang-orang di dalam ruangan itu menatapnya dengan heran. Siapa pemuda ini? Mengapa bisa bertingkah seperti itu? Batin orang-orang sambil menggelengkan kepala lalu melanjutkan minuman mereka. Husan tidak menghiraukan tindakan tamu-tamu itu, lalu meminta pemilik kedai untuk mengeluarkan semua makanan dan minuman terbaik di tempat itu. Ini tuan, ucapnya sambil membayar semua makanan dan minuman yang telah dipesannya. Tuan muda, tuan, aku tidak bercanda. Aku benar-benar memesan semua makanan dan minuman yang ada di tempat ini, dan itu adalah uang yang aku bayarkan, apakah masih kurang? Sang pemilik kedai menggelengkan kepalanya lalu segera masuk dalam ruangannya dan menyiapkan pesanan. Setelah pemilik kedai memasuki ruangannya, Husan dan Jin Han lalu meninggalkan kota itu dan kembali ke kota Perak. Sepeninggalan Husan dan Jin Han, orang-orang di dalam kedai itu merasa sangat heran. Mereka tidak menyangka jika Husan benar-benar mentraktir mereka. Sungguh pemuda yang baik hati dan kaya, ucap orang-orang itu sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh pemilik kedai. Mimin geser ceritanya. Di dunia jiwa King Ruo. Menjelang pagi, King Ruo terbangun dari tidurnya saat merasakan sesuatu yang mengelus-elus wajahnya. Istriku, apa yang sedang kamu lakukan? Oh suamiku, maaf telah membangunkanmu, aku hanya ingin membelai wajahmu, ucap King Ling merasa bersalah. Istriku, lakukanlah, aku menyukainya, sambil tersenyum hangat lalu memejamkan matanya. King Ruo lalu membuka matanya kembali saat tidak merasakan belayan itu. Ling kau mencandaiku, ucapnya lalu memeluk erat King Ling yang meringkuk dalam pelukannya dengan hangat. Mereka berdua lalu berbincang-bincang mengenai perkembangan kota Perak setelah kepergiannya. Ketika matahari telah terbit, King Ruo lalu bangun dari tempat tidurnya dan membawa King Ling untuk menemui Yongjun. Mereka berdua tiba di istana naga emas yang disambut oleh Yongjun dan Tautau yang terlihat sedang menjaganya. Ayah, ibu, penguasa, nyonya, ucap Tautau menyapa dengan hormat. Baiklah, selamat pagi semuanya. Jun apakah kamu sudah siap? Siap ayah, jawab Yongjun dengan penuh semangat. King Ruo lalu membawa mereka pergi 5 km dari istana naga emas. Ayah, apa yang akan ayah lakukan di tempat ini? Tanya Yongjun penasaran. King Ruo tersenyum lalu menjentikkan tangannya. Sus,
muncul sebuah istana giok yang sangat megah berwarna biru langit dengan pilar-pilar raksasa berukiran naga dan burung phoenix. Selain itu, di tengah halamannya terdapat sebuah cakram emas yang berdengung dengan halus. Yongjun menatap takjub. Ayah, istana ini tentu saja untukmu. Jun-er, ini adalah istana giok yang ayah buat khusus untukmu. Apakah kamu menyukainya? Ucap tanya King Ruo. Aku sangat menyukainya ayah, jawab King Yongjun kegirangan. King Ruo lalu membawa King Yongjun dan King Ling memasuki istana itu dan melihat-lihat isinya. Setelah cukup lama, King Ruo lalu membawa King Yongjun ke halaman istana giok biru, lalu meminta King Yongjun untuk berdiri di tengah aula istana. Yongjun, ayah ingin dirimu menjadi putra dewa, sama seperti Zilong kakakmu yang merupakan putra naga, ucap King Ruo sambil menatap Yongjun yang terlihat sedikit gugup. Jun-er, tenanglah. King Ling menenangkan putranya yang terlihat gugup. Kakak Ruo, aku tahu, dia memang belum memiliki tingkatan kultivasi, tetapi di dalam nadinya mengalir dua kekuatan darah dewa yang murni, bahkan lebih kuat dari darahku, ucap King Ruo menenangkan kekhawatiran King Ling. King Ruo lalu membuat segel tangan. Secara bergantian, muncul 3 bentuk mantra formasi, yaitu formasi perisai jiwa yang berbentuk cakram berwarna putih polos, formasi tubuh abadi berbentuk cakram keemasan, dan formasi jiwa petir yang berbentuk cakram berwarna biru kehitaman. Ketiga cakram mantra formasi tersebut mulai menyatu lalu membentuk bola keemasan yang mengambang dengan kekuatan petir yang berderak-derak. Jun-er, ini adalah kekuatan darah Dewa Luo, ucapnya lalu membiarkan bola emas itu mengambang. Sekali lagi King Ruo lalu membuat segel tangan dan menciptakan sebuah cakram emas raksasa. Jun-er, ini adalah kekuatan darah kuno Dewa Ling. Setelah menciptakan 2 bentuk mantra formasi Dewa Luo dan Dewa Ling, King Ruo lalu mengiris tangannya dengan pedang langit biru lalu menembakkan kekuatan darah pada Yongjun. Jun-er, bersiaplah. King Ruo lalu mengarahkan kekuatan darah Dewa Luo dan Dewa kuno Ling pada tubuh Yongjun. Di sisinya, kedua mantra formasi yang telah diciptakan, yaitu bola kristal Dewa Luo dan cakram langit Ling mulai menyatu perlahan-lahan. Terjadi getaran yang kuat saat kedua mantra formasi itu bergabung menjadi satu. Ling-er, ucap King Ruo lalu mengalihkan darah yang ditembakkan pada tubuh Yongjun pada mantra formasi yang telah menyatu. King Ling lalu menembakkan kekuatan darahnya pada bola mantra formasi yang telah diciptakan. Perlahan-lahan mantra formasi yang dialiri 2 kekuatan darah berubah menjadi pagoda biru keemasan, tampak seperti seekor naga dan seekor burung phoenix mengitari pagoda itu dengan raungan yang memekakkan telinga. Pagoda biru kemasan itu bergetar pelan lalu terbang secara perlahan-lahan menutupi tubuh Yongjun. Di dalam pagoda biru kemasan, tampak Yongjun mulai terlihat kesakitan. Kakak Ruo, King Ling mulai terlihat panik. Ling-er, tenanglah. Jun-er akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian tiba-tiba pagoda biru kemasan itu meledak. Boom! Ledakan kerasnya menyapu wilayah itu, hingga menggetarkan istana giok biru, bahkan mengejutkan para tawanan yang berada di wilayah barat. Yongjun, teriak King Ling panik dengan wajah pucat pasi. Kakak Ruo, apa yang terjadi? Kemana putraku? Kemana Yongjunku? Tanya King Ling sambil menangis. King Ruo berusaha menenangkannya sambil memeluknya dengan erat. Ling-er, tenanglah, ini bukanlah ritual pencucian darah, tetapi pemurnian darah, dan akan memerlukan proses yang lama agar tubuhnya kembali menjadi tubuh dewa, ucap King Ruo menjelaskan. Tapi di mana dia? Tiba-tiba muncul sebuah bola kristal putih yang cukup besar. Di dalam bola kristal itu, tampak King Yongjun sedang duduk bersila dengan tenang. Ruo GG, itu. King Ruo lalu menjelaskan bahwa saat ini King Yongjun sedang dimurnikan. Proses ini akan berlangsung selama 7 hari, dan selama itu juga dia tidak boleh diganggu, ucap King Ruo. King Ruo lalu memanggil Si Yi untuk menjaga bola kristal itu. Tidak lama kemudian, Si Yi muncul di halaman istana giok biru lalu perlahan-lahan melingkari bola kristal tersebut. Selama 7 hari ini,
Kirimkan kekuatan langit dan bumi untuk mempercepat proses pemurnian darahnya. Baik penguasa, jawab Si Yi dengan hormat. King Ruo lalu membawa King Ling pergi meninggalkan istana giok biru ke istana emas. Di istana emas, King Ruo lalu merebahkan tubuhnya. Badannya terasa begitu kelelahan, karena mengontrol banyak mantra formasi serta mengirim kekuatan darahnya pada King Yongjun. Ling apa yang sedang kamu lakukan? Tanya King Ruo penasaran, saat melihat King Ling mondar-mandir. Aku masih memikirkannya, ucapnya dengan wajah yang masih terlihat khawatir. King Ruo lalu bangun dan menghampirinya. Istriku, ucapnya lalu memeluk King Ling dengan erat. Dia adalah putraku, putra kita. Apakah kau percaya padaku? King Ling terdiam. Dalam pelukan King Ruo, dia merasakan kedamaian perlahan-lahan menyelimuti hatinya, lalu menganggukkan kepalanya. Jika demikian, maka mari kita beristirahat. Kita akan menunggu 7 hari lagi untuk mengunjunginya, ucap King Ruo sambil menggendong tubuh King Ling dan membaringkannya pada tempat tidur. Di aula utama istana klan King, duduk King Xiao, King Mo dan Xing menatap semua orang yang hadir di tempat itu dengan tatapan sombong. Aku paling benci melihat sikap seperti itu, bisik para murid saat melihat sikap sombong King Xiao dan kelompoknya itu. Benar, aku juga tidak menyukainya. King Xiao lalu mengarahkan pandangannya pada kedua murid yang sedang berbicara tersebut. Jangan kira aku tidak mengetahui apa yang kalian bicarakan, ucapnya dengan sombong. 10 tahun bertualang, tetapi kembali dengan sikap yang buruk. Aku ingin melihat seberapa hebat mereka saat bertemu dengan saudara King Ruo, ucap para murid membatin kesal. King Xiao dan kelompoknya adalah murid-murid yang sering mengangguk King Ruo saat dia masih lemah dulu. Saat itu mereka gagal dalam pemilihan murid Sekte Gunung Emas, tetapi kegagalan itu memacu semangat mereka untuk berlatih lebih keras. Setelah kepergian King Ruo, King Ling, Helong dan Hielong ke Sekte Gunung Emas, King Xiao dan kelompoknya juga pergi meninggalkan klan untuk melakukan petualangan mereka sendiri. Suasana klan kini tampak hidup kembali. Berita kedatangan King Xiao dan kelompoknya membawa angin segar. Setelah 5 tahun hilangnya King Ruo, tetapi mereka tidak pernah menyangka sikap buruk King Xiao kembali lagi, bahkan menurut para murid menjadi lebih arogan. Setelah 10 tahun kepergianku, sepertinya klan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, tetapi itu saja tidak cukup. Aku King Xiao ingin membuat klan ini menjadi lebih kuat. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu menatapnya dengan dekat. Cara yang seperti apa yang akan dilakukan olehnya, batin para murid penasaran. King Xiao, jelaskan pada kami bagaimana caranya, tanya Patriark King Long. King Xiao terdiam beberapa saat. Caranya sangat mudah. Aku ingin merekrut semua murid yang telah menjadi kultivator tingkat spiritual untuk ikut bersamaku ke sekte. Kami tidak akan pernah mengizinkan, ucap tetua King Zi sedikit gusar, karena menurutnya itu adalah ide yang gila. King Xiao tertawa lantang. Semua orang yang ada di klan ini sungguh bodoh. Bagaimana bisa klan akan menjadi maju dan kuat jika cara kalian menyikapi sebuah keinginan yang baik ini dengan cara yang buruk? Mendengar kata-kata itu, semua orang yang ada di ruangan itu berdiri dan mereka tampak sangat kesal. Jangan pernah menantangku, kalian bukanlah apa-apa, ucapnya dengan sombong. Seberapa kuat dia sebenarnya? Batin para murid penasaran. Dengan sombong King Xiao melepaskan aura kultivator Dewa Bumi tingkat menengah, hingga membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu merasa tertindas. King Xiao, apa maksudmu mengeluarkan aura ranah Dewa Bumi di ruangan ini? Apakah kau ingin memamerkan kekuatanmu itu? King Long geram. Aku tidak ingin memamerkan kekuatanku. Aku hanya ingin menunjukkan pada kalian bahwa kalian bukanlah lawanku, ucapnya menatap ke arah Patriark King Long dan tetua King Zi dengan sombong. Patriark King Long dan tetua King Zi yang telah menjadi kultivator dewa tentu dapat menahan penindasan aura tersebut, tetapi tidak dengan para murid yang berada di bawah ranah tingkat dewa. Mereka tampak mengalami kesulitan. King Xiao, kamu begitu sombong. Jika saja saudara King Ruo ada di tempat ini,
Aku yakin kamu hanyalah seperti debu di hadapannya, ucap seorang murid dengan kesal. Hahaha, mana King Ruo yang kalian banggakan itu? Aku yakin dia sudah mati karena sudah 5 tahun ini dia menghilang. Lagi pula mana mungkin dia mampu bertahan hidup sendirian di luar sana. Apakah kalian tidak tahu bahwa semua orang aliran hitam menargetkannya, ucapnya sombong. Sepertinya kau sangat menginginkan kematianku. Ucap suara dingin tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu terkejut, karena tiba-tiba saja seorang pemuda berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara Ruo, ucap para murid menyapa. Mereka terlihat sangat senang, mereka tidak pernah menyangka ternyata King Ruo sudah berada di dalam klan. King Xiao, apakah kau pikir semudah itu membunuhku? Tanya King Ruo. King Xiao menatap King Ruo dengan tersenyum sinis. King Ruo, jangan pernah berpikir jika aku takut padamu, balas King Xiao. Jika demikian, baguslah, karena memang tidak ada yang perlu ditakuti dariku. Tetapi satu hal yang perlu kau ketahui, aku adalah orang yang tidak memiliki belas kasihan kepada musuh-musuh dan itu termasuk pada dirimu. King Ruo, saat ini kita setara, kita sama-sama kultivator dewa bumi tingkat menengah. Lalu untuk apa aku takut padamu, balasnya sombong. Semua orang di dalam ruangan itu terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa saat ini King Ruo masih menjadi pendekar dewa bumi tingkat menengah. Seharusnya dalam jangka waktu 5 tahun ini, mungkin dia sudah menjadi kultivator dewa tingkat langit. Apa yang terjadi dengan saudara King Ruo? Batin para murid merasa sedih. King Ruo tersenyum kecil. King Xiao, pengalamanmu menjadikan dirimu begitu sombong, dan sikapmu itu tidak ubahnya seperti seorang sampah. Apakah kau ingin menjadi sampah? Jika demikian maka aku akan mengabulkannya, ucapnya lalu melempar rantai jiwa. King Ruo, sang penguasa dari barat, ternyata seranganmu begitu lambat, ucap King Xiao mengejek sambil menghindari serangan itu. King Ruo tertawa. King Xiao, aku hanya ingin melihat kehebatanmu. Ternyata dirimu cukup cepat. Sebelumnya dirimu mengatakan bahwa kita setara, jika demikian mari kita lihat siapa yang lebih kuat, ucap King Ruo sambil menciptakan tabung perisai ruang dan waktu. Tiba-tiba tabung transparan raksasa muncul di dalam ruangan itu dan melingkupi mereka berdua. Aku tidak ingin pertarungan ini merusak semua yang ada di tempat ini, tapi aku ingin melihat seberapa hebat orang yang telah menantangku itu, bahkan menginginkan kematianku. Lagi pula, aku sangat penasaran dengan tujuanmu yang ingin merekrut para murid tingkat spiritual, ucap King Ruo. King Xiao sedikit terkejut, tetapi berusaha menunjukkan ketenangannya. Aku akan memberikan kesempatan padamu untuk menyerangku sebanyak 3 kali, ucap King Ruo dengan tenang. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu sangat terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo akan memberikan tantangan seperti itu, terlebih lagi King Xiao adalah kultivator dewa bumi tingkat menengah. Hahaha, King Ruo, kamu begitu sombong, jika demikian, maka aku tidak akan mengurangi kekuatanku, ucapnya sambil menyerangkan pukulan terkuatnya. Sus. Tapak hitam dengan balutan petir kebiruan melesat menghantam tubuh King Ruo hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Boom! Ledakan keras itu bergema, hingga menggetarkan aula istana. King Ruo yang berada di dalam tabung transparan itu terdorong hingga 3 langkah ke belakang. Masih ada 2 serangan lagi, setelah itu giliranku, ucap King Ruo tenang. Tanpa menunda King Xiao kembali menyerangkan pukulan terkuatnya. Sus! Tapak hitam dengan balutan petir berwarna biru dengan kekuatan hitam pekat melesat. Slas! Boom! Ledakan dahsyat melempar King Ruo hingga 3 meter. Semua orang yang berada di luar tabung transparan terkejut, mereka menyadari bahwa pukulan yang disarankan merupakan kekuatan aliran hitam. Akhirnya dia menunjukkan jati dirinya, batin King Ruo sambil tersenyum. King Xiao terkejut. Harusnya serangan yang dilancarkan dapat membunuh King Ruo, tetapi serangan itu hanya dapat melempar King Ruo saja. Tampak wajahnya sedikit panik, tetapi dengan tenang dia menyembunyikan kepanikan itu. Masih ada 1 kali lagi, ucap King Ruo tersenyum sambil mendekatinya.
Kali ini kau akan mati, ucap King Xiao dengan suara parau lalu melancarkan serangan puncaknya. Slas, wush, tapak hitam dengan balutan darah dan lilitan petir biru yang berderak-derak muncul. Sus, tapak itu melesat dengan cepat menghantam tubuh King Ruo dan mengirimnya terbang hingga menghantam dinding perisai ruang dan waktu dan menghancurkannya. Buom, ledakan keras itu bergema. Hahaha. Akhirnya kau mati juga, ucapnya bangga saat melihat tubuh King Ruo yang terlempar dan tidak bergerak. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu panik dan ketakutan. Mereka merasa yakin bahwa King Ruo tewas, karena ketika tubuh King Ruo terlempar menghantam perisai ruang dan waktu, perisai itu juga ikut hancur yang berarti bahwa sang pengendalinya juga ikut tewas. Ruo ucap Patriark King Long berdiri dari kursinya untuk menghampiri King Ruo. Dengan segera tindakan itu dihentikan oleh King Xiao. Jangan ada yang bergerak, teriak King Xiao. Aula utama istana klan King menjadi hening. King Xiao mengarahkan pandangannya pada semua orang dengan sombong. Lihatlah pahlawan yang kalian banggakan itu ternyata tidak ubahnya seperti lalat di hadapanku. Semua orang di tempat itu benar-benar diam dan tidak berkutik. Mereka begitu ketakutan dan sedih karena King Ruo saja tidak mampu melawannya, apalagi mereka yang merupakan kultivator tingkat rendah. King Xiao mendekati tubuh King Ruo lalu mencengkram lehernya. Lihat pahlawan klan yang kalian banggakan ini, ucapnya sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Para murid yang melihat King Ruo diperlakukan seperti itu benar-benar merasa sedih. Bahkan beberapa di antara mereka mulai menangis, tetapi mereka benar-benar tidak berdaya. Saat ini tidak ada yang akan membela kalian lagi, dan akulah yang terkuat di tempat ini. Oleh karena itu, akulah yang berkuasa, ucapnya sombong sambil tertawa keras. Aku ingin mendengarkan pernyataan kesetiaan dari kalian. Jika kalian tidak setuju maka pergi dari ruangan ini. Cih, kami tidak pernah sudi dipimpin orang busuk sepertimu, ucap seorang murid lalu meninggalkan ruangan. Satu persatu semua orang yang berada di dalam ruangan itu berdiri hendak meninggalkan ruangan itu. Ho, apakah kalian pikir bisa meninggalkan ruangan ini begitu mudah? King Mo, King Xin, tangkap mereka semua. Saudara King Xiao, apakah ini tidak berlebihan? Ucap King Mo dan King Xin yang terlihat enggan melakukan perintah tersebut. Apakah kalian berdua ingin merasakan pukulanku? Teriak King Xiao. King Mo dan King Xin menggelengkan kepalanya. Saudara King Xiao, awalnya kami mengikuti Anda karena kami menjadikan Anda sebagai pemimpin kelompok kecil kita. Tetapi dengan tindakan Anda seperti ini, kami menyerah. Kami adalah King. Seorang klan King pantang melakukan tindakan yang begitu buruk dan tercela ini. Seharusnya dengan kekuatan yang Anda miliki, Anda mendukung klan ini untuk menjadi lebih kuat, mendukung patriark dan melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi kali ini kami benar-benar tidak bisa mendukung Anda atas tindakan tercela ini. Pahlawan lama telah mati, kini telah hadir lagi dua pahlawan baru. Jika demikian, maka aku akan mengajari kalian pelajaran apa itu menjadi patuh. Dengan senyum sinis, terimalah, teriaknya sambil melemparkan tubuh King Ruo. Apa? King Xiao sangat terkejut karena tubuh King Ruo yang berada dalam cengkramannya tidak bisa terlepas. Wajahnya seketika berubah pucat pasi saat melihat King Ruo yang berada dalam cengkramannya tersenyum sinis. Sus. Pedang langit biru muncul lalu memotong tangan King Xiao yang masih menyengkram lehernya. Situasi tiba-tiba terbalik. Kali ini King Ruo yang mencengkram leher King Xiao. Ah, teriak King Xiao sambil berusaha melepaskan diri. King Xiao, sebelumnya sudah aku katakan, tidak semudah itu membunuhku dan ternyata kau tidak mengingat kata-kata itu. Sebelumnya aku hanya menguji kekuatanmu untuk mengetahui dari mana kekuatanmu itu berasal dan ternyata dugaanku benar kau telah menjadi murid sekte Gunung Darah. Apakah tindakanmu ini merupakan perintah langsung dari Malong Keparat itu? Ucap King Ruo. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu sangat senang terutama para murid yang sebelumnya membenci King Xiao. Saudara King Ruo, dia adalah sampah klan dan kami tidak ingin melihat wajahnya.
King Xiao bergidik. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebelumnya King Xiao hanya berpura-pura, dan lebih parahnya dia telah menunjukkan jati dirinya yang merupakan seorang murid sekte aliran hitam. King Xiao, membunuhmu adalah aib bagi klan King, tetapi mengajarimu adalah kewajibanku, ucap King Ruo sambil memasukkan sebuah benda ke dalam mulut King Xiao. Tidak, teriak King Xiao panik saat benda itu memasuki tubuhnya. King Ruo lalu menghempaskan tubuh itu hingga terluka parah. Swoosh, boom. King Xiao, kau adalah aib dan sampah klan. Dalam pemilihan murid klan saat itu, aku bahkan tidak membalas dendam atas perlakuanmu, bahkan aku tidak menghajarmu, itu karena aku menghargaimu sebagai klan King, tetapi kali ini tidak ada lagi kesempatan kedua, ucap King Ruo. King Xiao hanya bisa meringis menahan sakit di seluruh tubuhnya sambil menahan lilitan petir yang berderak-derak yang semakin lama mengurus kekuatannya hingga akhirnya tubuh itu menjadi tubuh biasa. Tidak, teriaknya sambil meraung kesakitan dan sedih, kesakitan karena tubuhnya yang telah dihempaskan oleh King Ruo hingga membuat tubuhnya terluka parah dan sedih karena kehilangan kultivasinya. Para murid yang berada di dalam ruangan itu menatap King Xiao dengan kebencian, bahkan seorang di antara mereka tanpa ragu mematahkan tangan kirinya. Raungan semakin menjadi-jadi, sehingga lengkaplah sudah penderitaannya, tangan kanannya telah terpotong oleh pedang langit biru, kini tangan kirinya dipatahkan oleh salah satu murid. King Xiao sampah, jika bukan karena saudara King Ruo, maka aku pasti sudah membunuhmu, ucap salah satu murid menamparnya, hingga menerbangkan tubuh itu belasan meter. Paak, whoosh, boom. Setelah tubuh itu keluar dari aula istana, semua orang lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Mereka menatapnya dengan takjub dan heran. Takjub karena King Ruo mampu menahan serangan mematikan yang dilancarkan oleh King Xiao, dan heran dengan perubahan fisik King Ruo. Ruo, apa yang terjadi denganmu? Mengapa dirimu begitu kurus? Tanya King Zi penasaran. King Ruo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kakek Zi serta semua orang, maaf karena telah meninggalkan klan tanpa memberi kabar dan membuat kalian semua khawatir. Kakek Zi, Paman King Long, serta saudara sekalian, lanjutkan pembicaraan kalian, aku mohon undur diri, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu menghilang. Sebelum pergi, King Ruo juga meminta pada semua orang agar merahasiakan keberadaannya serta merahasiakan peristiwa yang telah terjadi. Selain itu, dia juga mengingatkan semua orang untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama anggota klan yang baru pulang dari pertualangan, karena sudah ada contoh nyata, King Xiao ternyata telah disusupi hingga menjadi murid sekte aliran hitam. Setelah kepergian King Ruo, suasana di dalam ruangan itu kembali hidup. Patriark King Long lalu menindak King Xiao dan melemparkannya ke dalam penjara klan. Selain itu, dia juga meminta King Mo dan King Xin untuk menjadi penjaga penjara. King Ruo muncul di Villa Bambu Emas. Kedatangannya disambut dengan tatapan hangat oleh semua orang. Telah hadir Zin, Zan serta para abdi lainnya. Mata mereka menatap King Ruo dengan mata berkaca-kaca. Penguasa, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat tapi dengan sedikit kikuk di hadapan Luo Feng yang ada di hadapan mereka. Duduklah, senang melihat kalian semua, ucap King Ruo lalu mengambil sikap berlutut pada Luo Feng dengan hormat. Ayah guru, ucap King Ruo dengan hormat. Luo Feng hanya bisa tersenyum dengan hangat, bangunlah. King Ruo lalu duduk bersama mereka dengan tenang. Penguasa muda, apa yang terjadi? Tanya Tian Feng penasaran. King Ruo menatap Tian Feng lalu sekali lagi menatap mereka satu persatu dengan hangat. Ada banyak hal yang ingin aku sampaikan pada kalian. Sebelumnya aku minta maaf, karena telah menyusahkan kalian dan membuat kalian khawatir bahkan telah membuat kalian semua bersusah payah untuk mencari keberadaanku. Penguasa muda, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Dengan kehadiran Anda saat ini saja sudah membuat kami senang, ucap Husan dengan mata berkaca-kaca. King Ruo tersenyum hangat. Baiklah, aku akan menceritakan keberadaanku sebelumnya. King Ruo lalu mulai bercerita mulai dari kepergiannya dari kota perak saat mengikuti Mukang dan Fei Ying,
hingga tiba di Pulau Nanren dan terkurung di sana selama 5 bulan. Mereka semakin penasaran, tetapi mereka menahan diri untuk bertanya. Pulau Nanren adalah pulau pelarian dan tempat persembunyian bagi mereka yang mencari ketenangan. Di sana ada perbedaan waktu yang sangat tinggi, yaitu 1 bulan di dalam pulau itu sama dengan 1 tahun di dunia luar. Itu berarti penguasa selama ini tidak kemana-mana, ucap tanya Jin Han. Mereka semua yang berada di tempat itu merasa terkejut, ternyata di wilayah barat ada tempatnya seperti itu. King Ruo lalu menceritakan hasil penyelidikannya. Kekacauan di wilayah barat sebelumnya merupakan sebuah konspirasi yang diciptakan oleh 3 pemimpin sekte aliran hitam, yaitu Lan Cai, Patriark Sekte Samudera Bencana, Yongxiang Patriark Sekte Kura-Kura Hitam dan Malum Patriark Sekte Gunung Darah. Yang menjadi pertanyaanku saat ini adalah bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu dengan terorganisir, terlebih dengan menggunakan artefak terlarang yang bahkan mengundang kehadiran klan dewa dari daratan ilahi. Ucap King Ruo menjelaskan. Semua orang yang berada di tempat itu sangat terkejut, bahkan Luo Feng yang dari tadi terlihat tenang. Ruo apa yang akan kau lakukan? Ayah Feng, tentu saja aku akan melakukan pembalasan. Aku akan meratakan ketiga sekte itu, tetapi rencana ini perlu persiapan yang matang, ucap King Ruo. Penguasa agung, penguasa muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Husan dengan sangat hormat. Husan, tujuanku mengumpulkan kalian semua di tempat ini adalah untuk membicarakan rencana besarku. Hal utama yang kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan kekuatan sebelum melakukan penyerangan, karena ini akan menjadi peperangan besar yang pernah terjadi di benua teratai biru ini, ucap King Ruo menjelaskan. Mereka yang mendengarkan perkataan King Ruo sedikit bergidik. Ayah Feng, aku tahu ini sangat beresiko, tapi apakah boleh aku menggerakkan orang-orang kita? Luo Feng mengangguk, tentu saja boleh, jawabnya. Baiklah, jika demikian, maka aku akan menjelaskan rencana yang telah aku pikirkan sebelumnya. Pertama, aku akan menugaskan masing-masing dari kalian untuk menggalang kekuatan di 4 klan yang ada. Tian Feng dan Tian Luye, kalian aku tugaskan untuk kembali ke klan Tian. Qiongda dan Qiongdu, kalian aku tugaskan untuk kembali ke klan Qiong. Mao Huo dan Wuya Hai, kalian aku tugaskan untuk kembali ke klan Cie. Dan Jinda dan Jinse, kalian aku tugaskan untuk kembali ke klan Jin. Aku memberikan waktu selama 3 tahun untuk meningkatkan kekuatan secara penuh di masing-masing klan, dan ketika saatnya tiba aku akan meminta kalian untuk bergerak ke jantung teratai biru dan menemuiku di Sekte Gunung Emas, ucap King Ruo. Penguasa, lalu bagaimana dengan kami? Tanya Husan. Kalian tetaplah di sini, karena ada tugas lain yang akan kuberikan. King Ruo lalu memberikan cincin penyimpanan yang berisi buah-buahan abadi, kristal jiwa serta sumber daya langka lainnya dalam jumlah yang sangat banyak kepada keempat kelompok tersebut. Tanpa menunda-nunda, keempat kelompok itu lalu meninggalkan Villa Bambu Emas. Penguasa agung, penguasa muda, kami pergi, ucap mereka berlutut dengan sangat hormat lalu pergi. Hati-hati di jalan, hindari hal-hal yang tidak penting, jika aku ada waktu, aku akan mengunjungi kalian, ucap King Ruo sambil melepas kepergian mereka dengan tatapan hangat. Penguasa muda, terima kasih, kami tidak akan mengecewakan Anda, ucap mereka lalu pergi. Setelah kepergian keempat kelompok itu, kini tersisa Zin, Zan, Husan, Jin Han, Huli Bai dan Huli Hei serta kelima Xie bersaudara yaitu Xie Wu, Xie Qi, Xie Liu, Xie Ba dan Xie Jiu. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada mereka. Kalian kembalilah ke dunia jiwaku, karena akan ada tugas yang akan kalian jalankan, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dunia jiwanya. Dengan segera, kelompok tersebut lalu memasuki dunia jiwa King Ruo. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Luo Feng yang menatapnya dengan kagum. Ruo, aku tahu kamu memiliki dunia jiwa, ucap Luo Feng sambil tersenyum. King Ruo hanya tersenyum kecil. Iya ayah, ayah guru, ada banyak hal yang ingin aku tanyakan mengenai artefak terlarang, ucap King Ruo. Oh, silahkan, ayah guru,
Tapi aku ingin membicarakannya di tempat lain. Di mana? Aku rasa Istana Petir adalah tempat yang tepat, karena ini sangat rahasia. Jika demikian, mari kita pergi ke dunia kecil itu. Lagi pula aku juga sedikit merindukannya, ucap Luo Feng. Saat King Luo hendak meninggalkan taman, Zishu keluar dari dalam villa. Kakak mau kemana? Aku ikut, ucapnya berlari menghampiri King Luo. Zishu, kakak ada sedikit urusan, kamu. Kata-kata King Luo terhenti saat melihat wajah Zishu berubah jelek. Kemarilah, ucap King Luo lalu memeluk dan menggendongnya. Ada apa dengan Zishu? Aku rindu ayah, ucapnya sedih. Baiklah, kamu ikut kakak dulu, nanti kita sama-sama menemui ayah. Bagaimana? Ucap King Luo menenangkan adik kecilnya. Zishu menganggukkan kepalanya dengan gembira. Ibu, aku pergi dulu, ucap Zishu dengan gembira saat melihat Ling Yun yang baru keluar dari villa menatapnya dengan bahagia. Jangan menyusahkan kakakmu, ucap Ling Yun. Zishu mengangguk senang lalu memeluk King Luo dengan erat. Nyonya, kami pergi dulu, ucap Luo Feng dengan hormat. King Luo dan Luo Feng lalu meninggalkan villa bambu emas dan melesat ke arah rantai pegunungan petir. Dalam perjalanan, kakak, keponakan kecilku di mana? Tanya Zishu. Hahaha. Ledakan tawa King Luo dan Luo Feng pecah, hingga membuat mereka terkekeh. Zishu, apakah menurutmu keponakan kecilmu itu lebih kecil darimu? Tanya King Luo. Tentu saja, ibu bilang, aku bahkan lahir duluan, selain itu, tubuhku lebih besar darinya. Jawabannya, oh benarkah? Zishu menganggukkan kepalanya, sambil tersenyum dengan manis. Awalnya King Luo dan Luo Feng ingin tiba di dunia kecil petir dengan segera, tetapi dengan kehadiran Zishu, mereka akhirnya memperlambat perjalanannya. Dari atas langit, tampak kota perak begitu hidup. Setelah 5 tahun kepergiannya, terjadi perubahan besar pada kota itu, terutama peningkatan dalam kekuatan militer. Tampak para penjaga kota merupakan para tingkat kaisar, bahkan para komandan pasukan merupakan para tingkat pertapa, sehingga kota Perak dapat dikatakan sebagai kota terkuat di wilayah barat. Selain itu, yang membuat kota Perak semakin kuat adalah keberadaan klan Qing, di mana saat ini kekuatan klan Qing dapat disamakan dengan kekuatan sekte tingkat menengah yang ada di wilayah jantung benua teratai biru. Peningkatan kekuatan itu tidak terlepas dari bantuan sumber daya yang diberikan oleh King Luo. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya tiba di rantai pegunungan petir. Kakak, kita saat ini berada di puncak gunung petir, dan kita akan memasuki sebuah dunia kecil, ucap King Luo menjelaskan. Zishu yang tidak tahu sama sekali dengan hal seperti itu, hanya bisa mengangguk kecil. Luo, apakah kamu yang menyegelnya? Tanya Luo Feng saat melihat wilayah mulut gua telah ditutup dengan segel tingkat tinggi. Aku tidak ingin ada orang lain yang menemukannya, ucap King Luo sambil memasuki mulut gua dan melangkahkan kakinya. Dirinya meraba-raba dinding gua itu sambil tersenyum membayangkan peristiwa 10 tahun silam. Saat itu, dirinya yang bermodal keberanian memasuki gua itu lalu tanpa sengaja jatuh ke dalam lorong celah dimensi yang membawanya ke dunia kecil. Apakah kau mengingatnya? King Luo tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Mereka akhirnya masuk ke dalam dunia kecil itu, lalu tiba di sebuah istana kuno yang mengambang di atas puncak gunung. Zishu tampak senang, lalu berlari ke sana kemari. Sus! King Ling keluar dari dunia jiwa dan menemani Zishu. Zishu semakin senang lalu menggandeng tangan King Ling dan mengajaknya bermain. Setelah mereka berdua pergi, King Luo lalu memulai pembicaraan seriusnya. Ayah Feng, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. King Luo lalu membuka bajunya dan menunjukkan tanda yang ada di punggung kanannya. Apa? Luo Feng sangat terkejut dan menatap King Luo dengan tatapan penasaran. Luo, apakah tanda ini sudah lama ada di tubuhmu? King Luo lalu menjelaskan bahwa tanda itu diperolehnya ketika melewati wilayah kabut biru ketika dirinya akan pulang ke wilayah barat. Selain itu, King Luo juga menjelaskan dirinya juga mendapat serangan 7 pisau cahaya dari klan Dewa Shen Guang.
Ayah guru, apakah ini ada hubungannya dengan klan Dewa Cahaya atau para pelindung benua? Ucap tanya King Ruo. Luo Feng terdiam beberapa saat lalu menghempaskan nafasnya. Ruo itu adalah tanda. Luo Feng lalu melepas bajunya dan menunjukkan tanda yang sama. Tampak sebuah kelopak bunga teratai biru terlihat hidup dan bersinar di punggung kanannya. King Ruo terdiam dan menatapnya dengan lekat. Ayah guru, apa artinya ini? Tanya King Ruo semakin penasaran. Itu adalah tanda keabadian. Aku tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah sebuah keberuntungan atau kemalangan, tetapi di masa depan kamu akan mengalami banyak kesulitan bahkan kesedihan, ucap Luo Feng menjelaskan. Ayah, maksudnya, itu adalah materai dari langit, sebagai tanda bahwa dirimu akan menjadi seorang pelindung benua, lebih tepatnya seorang penguasa, tetapi untuk menjadi seorang penguasa kamu akan mengalami banyak kesulitan dan kesedihan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.